Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anak hebat kelas 4 Muhammad Yamin. Hari ini Jumat 19 Mei 2023. Kalian kembali bertemu dengan Pak Aris dalam program pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin. Hari ini anak-anakku, kita akan mengulas materi pendidikan Pancasila yang bersumber pada modul pembelajaran pendidikan Pancasila kurikulum merdeka yang kalian miliki. Namun sebelum kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk membantu kalian menyimak materi yang Pak Aris sajikan di video ini, silakan kalian buka modul pendidikan Pancasila yang kalian miliki pada bab 5 dengan tema pentingnya kerukunan hidup, saling berbagi, dan tolong menolong. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan belajar daring hari ini kita mulai. Anak-anakku semuanya, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat, utamanya di Indonesia, dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong dilakukan dengan tujuan untuk meringankan pekerjaan, sehingga pekerjaan seberat apapun akan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Kegiatan gotong royong mengandung nilai-nilai diantaranya kerukunan, sikap saling berbagi, dan gemar tolong-menolong antar sesama. Nilai-nilai itu sangatlah penting dan berguna bagi kehidupan kita. Anak-anakku semuanya, gotong royong bagi bangsa Indonesia dapat kita jumpai di berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang spiritual, keagamaan, kita bisa melihat dalam Islam ada kegiatan sholat berjamaah, di mana di situ ada imam, ada makmum, ada muadzin, dan lain sebagainya. Lihatlah pada saat sholat sedang dilakukan, makmum akan mengikuti setiap gerakan yang dilakukan oleh imam. Inilah wujud kerjasama dalam prosesi ibadah agama kita. Dalam kehidupan lainnya, misalnya di bidang pendidikan, di sekolah, melaksanakan tugas piket, kemudian mengerjakan upacara bendera, adalah contoh lain dari wujud gotong royong dan kerjasama. Setiap murid menyadari bahwa kebersihan lingkungan kelas akan mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. Karena jika kelas kotor, tentunya kita tidak akan merasa nyaman belajar di dalamnya, kan? Demikian halnya pada saat kita melaksanakan upacara bendera, semua petugas upacara maupun peserta upacara bekerja sama untuk mewujudkan dan menciptakan suasana upacara bendera yang tenang, tertib, dan khidmat. Dalam kehidupan sosial misalnya, baik di keluarga, di masyarakat, kita sering menemukan wujud gotong royong. Semisal tetangga kita, anak-anakku, ada yang wafat atau meninggal dunia. Tanpa diperintah, tanpa dikomando, tetangga berdatangan untuk membantu sohibul musibah atau keluarga yang mengalami musibah, agar mereka bisa merasa bahwa kesedihan yang mereka rasakan tidak hanya dirasakan oleh diri mereka. Inilah sikap mulia dari bangsa Indonesia yang utamanya masih sering kita temukan dalam kehidupan di daerah pedesaan. Di bidang kehidupan lainnya
contoh misalnya pada bidang olahraga, anak-anak tentunya hari ini masih merasakan euforia atas keberhasilan bangsa Indonesia, khususnya Timnas U22 yang kemarin berhasil mengalahkan Timnas Thailand dengan skor 5-2. Anak-anak tentu tahu bahwa selama 32 tahun, wow, ini bukan waktu yang singkat, bangsa Indonesia menunggu untuk bisa meraih supremasi sepak bola SEA Games yang sudah begitu lama dirindukan. Coba bayangkan, Timnas bermain melawan raksasa Asia Tenggara, Thailand, yang selama ini sulit untuk kita taklukkan. Namun dengan kerjasama yang baik pemain yang bermain di lapangan, pemain cadangan, pelatih hingga tim ofisial, akhirnya impian yang begitu lama kita idamkan, hal itu bisa kita wujudkan. Luar biasa. Sebagai generasi muda, semangat yang ditunjukkan oleh penggawa U22 kemarin patutlah menjadi contoh dan teladan bagi kalian. Anak-anakku, kalian tentunya suka bermain kan? Karena dunia anak adalah dunia bermain. Dalam berbagai permainan tradisional, semisal gobak sodor, bentengan, dan lain sebagainya, di situ juga bisa kita temukan prinsip-prinsip gotong royong dan kerjasama. Pernahkah kalian memainkan permainan yang tadi Pak Aris sebutkan? Pernah kan? Nah, dari permainan itu kita juga bisa memetik hikmah dan manfaat. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, lewat permainan gobak sodor misalnya, dapat membangun tim untuk bergotong royong. Yang kedua, melatih kepemimpinan dalam kelompok, karena biasanya dalam satu tim ada satu pemain yang begitu diandalkan dijadikan sebagai leader atau pemimpin. Kemudian yang ketiga, mengasah otak lewat strategi apa yang sekiranya paling pas dipilih agar bisa meraih kemenangan. Yang keempat, menambah kemampuan motorik kasar, berlari, kemudian melompat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, meningkatkan ketangkasan dan kekuatan. Ingat, permainan bentengan seperti gobak sodor juga itu butuh kecepatan ya nak, karena kita harus berlari secepat mungkin menghindari kejaran dari lawan. Nah, anak-anakku semuanya, perlu Pak Aris sisipkan sebagai pesan dan amanat dalam video ini. Kalian di kelas ini adalah satu keluarga dengan Pak Aris sebagai orang tua kalian, sedangkan teman-temanmu adalah saudara-saudara kalian. Tetaplah jaga persatuan, kerukunan antar teman agar kita bisa menciptakan kondusivitas dalam pembelajaran setiap hari. Ini pesan yang ingin Pak Aris sampaikan. Sebelum Pak Aris akhiri, jangan lupa sekali lagi kalian untuk mengerjakan tugas uji kompetensi bab 5 pada modul pendidikan Pancasila ini. Semoga bermanfaat apa yang Pak Aris sampaikan di video ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.